guys, kembali lagi bersama aku Lutfi Rahma Maulida. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai manajemen user group. Nah, pada video kali ini akan aku bagi menjadi 6 pembahasan. Yang pertama ada membuat user dengan user add, yang kedua ada option pada user add, yang ketiga ada membuat user add user, yang keempat membuat grup, yang kelima menambahkan user ke grup, yang keenam ada menghapus user dan grup. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu membuat user dengan user add. Nah, seperti yang kalian ketahui, kita memiliki dua user. Yang pertama ada user yang sekarang saya gunakan, yaitu user ini. Lalu yang kedua ada user root. Nah, saya akan coba masuk ke user root terlebih dahulu. Nah, kenapa sih kita harus membuat user baru? Nah, coba kalian bayangin, di tempat kerja kalian ada 5 orang sistem engineer. Kalau semua pakai satu user yang sama, kita nggak bisa tahu siapa yang melakukan perubahan di server atau ada suatu error pada salah satu server. Dengan membuat user yang berbeda untuk tiap engineer, kita bisa melacak jika ada ya kesalahan konfigurasi atau error dan langsung tahu siapa yang melakukannya atau di mana letak errornya. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat user dengan user add. Nah, sebelumnya kita harus keluar terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan exit. Lalu di sini saya akan masuk ke home root dengan mengetikkan su, lalu strip seperti ini, lalu enter. Lalu masukkan password. Nah, lalu sebelum membuat user baru, kita bisa melihat user apa saja yang sudah ada. Nah, caranya dengan mengetikkan cat slice etc slice pass wd, lalu enter. Nah, bisa kalian lihat di sini ada banyak sekali user yang sudah ada. Tetapi kita hanya bisa login ke dua user saja. Yang pertama ada user root, yang kedua ada user yang biasa, yaitu user Lutfi, user yang biasa saya gunakan. Nah, kenapa hanya dua user ini saja yang bisa kita akses? Karena bisa kalian di user-user lainnya terdapat sebuah tulisan yaitu no login atau yang berarti tidak bisa masuk. Jadi kita hanya bisa memasuki dua user saja, yaitu user root dan user Lutfi. Jika saya membuat user baru, maka user tersebut akan masuk ke etc yang seperti ini. Nah, saya akan clear terlebih dahulu. Nah, lalu saya di sini akan membuat user kedua. Caranya dengan ketikkan user add. Lalu di sini kalian bisa menambahkan user yang kalian inginkan. Di sini saya akan menamainya menjadi user 2. Lalu enter. Lalu di sini untuk mengeceknya kita bisa menggunakan cara yang seperti tadi, yaitu dengan mengetikkan cat slice etc slice pass wd. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah ada user 2-nya. Nah, maka kita pun sudah berhasil membuat user baru. Nah, saya akan coba login ke user baru dengan mengetikkan su user 2. Nah, di sini saya sudah bisa login ya. Lalu saya akan mengecek apakah saya sudah benar masuk ke user 2 atau belum dengan mengetikkan who am I. Nah, benar ya, saya sudah masuk ke dalam user 2. Nah, lalu misalnya saya akan login ke user Lutfi. Saya bisa ketikkan su Lutfi. Atau kalian bisa mengetikkannya su dan user biasa kalian. Lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke user biasa, lalu di sini saya akan masuk ke user 2. Nah, di sini bisa terlihat kita itu disuruh memasukkan password. Tetapi pada sebelumnya kita itu tidak disuruh memasukkan password. Kita bisa langsung masuk ke dalam user 2. Tetapi kenapa kita harus memasukkan password saat login menggunakan user biasa? Nah, hal itu terjadi karena kita memasuki user 2 itu saat kita berada dalam user root. Nah, sedangkan ini kita memasuki user 2 saat kita sedang memasuki user biasa. Nah, karena kita belum membuat passwordnya, maka pada user biasa ini akan meminta password.
untuk memasuki user 2. Tetapi kita tidak bisa memasuki user 2 melalui user biasa ini karena kita belum membuat passwordnya. Nah, di sini saya akan membuat password untuk memasuki user 2 melalui user biasa. Nah, caranya kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan su, saya akan keluar terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan su di sini, lalu tanda strip seperti ini. Nah, lalu saya akan masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke rootnya, lalu di sini saya akan ketikkan password user 2. Nah, di sini saya akan mengetikkan nama password barunya. Nah, di sini bisa terlihat ya bahwa passwordnya sudah berhasil kita buat. Lalu di sini saya akan coba memasuki user 2 dari user biasa. Jadi saya akan ketikkan solo dulu. Lalu saya akan memasuki user 2. Masukkan passwordnya sudah kita buat tadi. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman, saya sudah bisa memasuki user 2 melalui user biasa. Tapi kenapa sih tampilan dari user 2 itu hanya sedikit atau hanya satu lambang saja, sedangkan pada user biasa dan juga user root ada banyak sekali lambang pada sebelumnya. Nah, hal itu terjadi karena kita bisa masuk ke yang Nah, di sini bisa terlihat bahwa shell user load itu adalah slice bin slice bash, sedangkan pada user 2 itu shellnya adalah slice bin slice shell. Nah, hal itu yang bisa menyebabkan pada user 2 itu hanya memiliki satu lambang yaitu dolar saja, sedangkan pada user load atau user biasa itu ada banyak lambang. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya mengenai option pada user add. Nah, jika kita melihat di cat slice etc slice passwd, bisa dari sini ada beberapa user yang sudah saya buat. Di sini ada user 2 yang shellnya adalah slice bin slice sh, sedangkan pada user biasa atau user lotfi slice binnya adalah shellnya adalah slice bin slice bash. Nah, jika kita masuk ke user 2 yang shellnya adalah slice bin slice sh, maka tampilannya akan seperti ini karena shellnya itu bukan bin bash melainkan bin sh. Nah, pada materi kali ini saya akan membuat user baru dengan menambahkan home dan juga saya akan mengganti shellnya dari bin sh menjadi bin bash. Nah, kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, lalu saya akan membuat user dengan cara seperti sebelumnya, yaitu saya akan login ke root terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan masukkan passwordnya. Nah, di sini saya akan masuk ke user add. Nah, jika kalian lihat di sini ada sebuah opsi, yaitu opsi min-m digunakan untuk membuat home directory, dan juga ada opsi min-s yang digunakan untuk membuat shell. Nah, jadi saya akan membuat saya akan menambahkan perintah-perintah ini saat membuat saat membuat user yang baru. Nah, di sini saya akan ketikkan user add min-m min-s. Lalu di sini baru saya akan menambahkan nama dari user yang akan saya buat, yaitu di sini saya akan menambahkan terlebih dahulu slice bin dan slice bash. Lalu baru di sini saya akan menambahkan user yang akan saya buat, yaitu saya akan menamainya user 3.
Lalu saya akan masuk terlebih dahulu. Nah, bisa terlihat di sini bahwa shell pada user 3 adalah slice bin slice bash. Maka pembuatan user tadi ya untuk menambahkan home dan juga shellnya itu berhasil. Lalu saya akan ke user 3. Nah, bisa terlihat di sini bahwa outputnya adalah Lutfi user 3. Sedangkan pada user 2, karena shellnya itu bin sh, maka tidak dibuatkan home directory-nya. Tetapi saat kita login ke user 3, maka di sini tampilannya akan seperti ini. Karena saya sudah menambahkan bin bash-nya. Lalu di sini saya ketikkan cd, lalu masuk lagi ke user 3. Nah, kali ini saat masuk ke user 3 itu saya dimintai password, sedangkan pada sebelumnya itu tidak. Nah, kasus ini tuh terjadi seperti saat saya akan masuk ke user 2. Nah, hal itu terjadi karena saya belum membuat passwordnya. Untuk itu, saya akan membuat passwordnya terlebih dahulu. Nah, saya di sini akan masuk ke root terlebih dahulu. Lalu, saya akan ketikkan passwordnya. Dan saya akan memberikan perintah untuk membuat password. Ini kita bisa memasukkan password yang akan kalian buat. Nah, di sini tertulis password update successfully, artinya password kita sudah berhasil dibuat atau diupdate. Nah, lalu saya akan exit terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan login ke user 3. Nah, di sini kita akan memasukkan password yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini sudah bisa masuk ya ke dalam user 3-nya. Nah, di sini saya akan ketikkan who am I. Apakah sudah benar kita sudah bisa masuk ke user 3? Nah, ya benar, di sini tertulis user 3. Maka kita pun sudah berhasil masuk ke user 3 menggunakan home. Nah, lalu kita ke pembahasan selanjutnya mengenai membuat user dengan menggunakan perintah add user. Nah, di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu. Jadi saat kalian membuat user, kalian harus masuk ke root terlebih dahulu. Saya akan ketikkan su min l. Saya masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah bisa masuk ke root. Lalu di sini saya akan ketikkan add user. Lalu di sini saya akan mengetikkan nama usernya. Di sini saya ketikkan user 4. Lalu kita enter. Nah, di sini secara otomatis sudah ada home directory-nya dan juga kita sudah bisa memasukkan passwordnya atau kita sudah bisa membuat passwordnya secara langsung. Nah, kita tinggal masukkan saja passwordnya. Maaf, terjadi sebuah kesalahan. Nah, di sini untuk full name-nya saya tidak akan mengisinya, jadi saya akan enter saja. Di sini juga saya tidak akan mengisinya, jadi saya akan enter saja. Nah, di sini kita bisa ketik Y. Lalu di sini saya akan coba ketikkan ls slice home. Nah, di sini sudah bisa terlihat bahwa sudah ada user 4-nya. Nah, lalu saya akan coba ketikkan tail slice etc slice home. Maaf, saya salah ketik, harusnya tail slice etc slice pas wd. Nah, benar seperti ini. Nah, bisa terlihat di sini bahwa shell-nya pun sudah otomatis menjadi bin bash, bukan bin sh. Nah, lalu saya coba akan masuk ke user 4.
Nah, jadi tampilannya pun akan seperti ini ya, karena shellnya itu bin bash. Selanjutnya, kita akan ke pembahasan membuat grup. Nah, membuat grup ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kita punya banyak user, terus misalnya ada 5 orang, dan kita ingin memberi izin akses ke folder atau file tertentu. Tanpa grup, kita itu harus memberikan izinnya atau permissionnya itu satu persatu ke masing-masing user. Nah, jadi cara ini tuh sangat ribet atau sangat menyusahkan. Jadi untuk itu kita harus membuat grup. Nah, di sini saya akan membuat grupnya. Pertama-tama kita masuk ke router lebih dahulu. Lalu masukkan passwordnya. Lalu di sini kita bisa menggunakan perintah group add. Lalu di sini saya akan menamai grupnya itu grup 1. Lalu bisa enter. Lalu saya akan mengecek grupnya apakah sudah ada atau belum. Oh, di sini saya salah ketik, harusnya kita menggunakan perintah get etc. Di sini saya akan ganti menjadi grup. Ya, jadi di sini bisa terlihat bahwa grup yang sudah kita buat tadi yaitu grup 1 itu sudah ada. Nah, di sini juga sudah ada user 2, user 3, dan user 4. Nah, saat kita membuat user itu sebenarnya secara otomatis sudah bisa terbuatkan grupnya juga. Jadi kita itu tidak perlu rapat-rapat membuat grupnya satu persatu. Tetapi karena user ini berada di satu grup yang berbeda, maka kita harus membuat grupnya dan memasukkan usernya itu ke dalam grup. Tetapi pada materi kali ini saya hanya akan memberitahukan bagaimana cara untuk membuat grupnya. Lalu di sini saya akan coba membuat grup 3 dengan menggunakan perintah yang sama seperti tadi. Lalu saya akan mengeceknya. Lalu di sini sudah ada yaitu grup 3-nya. Di sini saya juga akan membuat grup 4 dengan menggunakan perintah yang sama seperti tadi. Lalu saya akan mengeceknya juga. Bisa di sini bahwa grup 4-nya pun sudah ada. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya mengenai menambahkan user ke grup. Nah, di sini kita akan memasukkan user ke dalam grup. Namun kita harus mengetahui terlebih dahulu di mana letak grup user yang akan kita pindahkan. Nah, di sini saya ketikkan ID Lutfi. Nah, di sini bisa terlihat bahwa saya memasuki banyak grup. Satunya ada Lutfi, lalu ada CD-ROM, floppy, dan lain-lain. Nah, lalu grup-grup ini tuh otomatis sudah tertambahkan pada saat saya menginstal Debian-nya. Lalu di sini saya akan mengecek user yang lain. Soalnya di sini saya akan mengecek user 4. Jadi saya akan ketikkan ID user 4. Maaf, 2. Nah, di sini juga bisa lihat bahwa saya memasuki grup 2 pada user 2. Lalu saya juga akan cek ke user 4. Nah, sama seperti user 2, di sini juga pada user 4 saya memasuki user 4 dan juga user S. Di sini saya akan memasukkan user 2 dan user 4-nya itu ke dalam suatu grup. Nah, di sini saya akan ketikkan get slice etc slice group. Di sini terdapat beberapa grup yang sudah saya buat sebelumnya. Ini saya akan coba ketikkan user mode help. Nah, di sini itu terdapat beberapa opsi atau pilihan, yaitu di sini ada opsi min g, yaitu untuk membuat
atau untuk menambahkan user ke dalam grup. Lalu juga ada opsi min A, yaitu untuk menambahkan misalnya di sini saya sudah memasukkan user 2 itu ke dalam grup. Nah, jadi untuk menambahkan user 2 ke grup lain itu kita bisa menggunakan komen min A agar user 2 itu tidak keluar dari grup sebelumnya. Nah, langsung kita praktekkan saja. Di sini akan saya ketikkan user mode min G-nya caps lock. Lalu di sini saya masukkan ke grup 1 untuk user 2. Maaf, ada salah ketik. Seperti ini. Nah, lalu saya akan cek ke ID user 2. Nah, bisa di sini selain ada grup user 2 juga ada grup dari user 1. Lalu saya juga akan memasukkan user 2-nya itu ke dalam grup 1. Caranya sama seperti ini. Ini saya akan cek. Nah, begitu juga dengan grup 4. User 4, maaf. Terdapat user 4 dan juga grup 1. Nah, di sini saya akan menambahkan user 2 ke grup lainnya. Agar grup 1 ini tidak hilang, maka kita bisa menggabungkan perintah min G dengan perintah min A. Caranya seperti ini. Kita ketikkan user mode. Lalu kita bisa menggunakan min A G. Ini saya akan memasukkannya ke grup 4. Lalu user 2. Nah, di sini saya akan mengecek apakah sudah masuk ke grup 4 atau belum. Nah, di sini bisa terlihat bahwa user 2 ini tetap bisa memasuki grup 1 dan juga grup 4 menggunakan perintah min A. Nah, jika kalian tidak menambahkan min A, maka grup 1-nya ini akan terhapus. Hanya akan ada grup 4-nya. Kemudian kita ke pembahasan terakhir, yaitu ada menghapus user dan grup. Nah, di sini saya akan ketikkan user del home help. Di sini ada sebuah komen, yaitu min R, yang artinya adalah nuk menghapus atau remove. Nah, ini juga bisa menghapus sebuah home directory. Di sini saya akan menghapus user 3. Di sini saya ketikkan user del min R user 3. Nah, bisa dari sini bahwa user 3 itu tidak ditemukan. Saya cobakan ls home. Lalu bisa dari sini bahwa user 3 ini sudah terhapus. Jika punya kalian itu belum terhapus, kalian bisa menambahkan F pada UFR-nya. Jadi seperti ini. Lalu pasti sudah terhapus. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan ls slice home. Nah, sudah terhapus ya. Nah, lalu untuk menghapus grup kita bisa menggunakan komen group del. Untuk user kita bisa menggunakan komen user del, untuk grup kita bisa menggunakan komen group del. Lalu kita akan menghapus grup yang sudah kita buat. Ini saya akan menghapus grup 3. Lalu saya akan mengecek tapi dari sini bahwa grup 3-nya itu sudah terhapus. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye!